Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama saya Hepsiba membahas mengenai mitos-mitos menurut kerangka transmisional, dan pada malam kedua Ramadan ini kita akan membahas tentang mitos tentang puasa Ramadan. Beberapa ayat Al-Baqarah dalam Al-Quran telah menjadi dalil bagi pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 menurut kalender lunar Hijriah. Di antara ayat itu, yang terutama adalah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, terjemahan sederhana dari ayat ilahiyah yang sangat indah dan sangat puitis itu adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, telah diresepkan atau telah ditunjukkan sebagaimana telah dilihat nubuat atau panduannya oleh mereka sebelum engkau, supaya engkau dapat menghindari dari perbuatan jahat dan membahayakan atau keji. Di sini kita melihat beberapa kata penting yang ingin saya bahas sesuai dengan nafsiologi. Pertama ada kata amanu, yaitu orang-orang yang menerima dan mengakui wahyu-wahyu ilahi yang puncaknya ada pada kisah Sinai. Orang-orang ini disebut mukmin. Peristiwa Sinai adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi sistem pohon hayat yang ditransmisikan oleh Nabi Enoch. Nama lain dari Nabi Enoch adalah Nabi Khidir atau Nabi Idris. Tidak sebagaimana pewahyuan lainnya, dalam kisah Sinai ada ribuan orang diceritakan menerima transmisi langsung dari Allah bersama-sama Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabiyah Miriam di antah berantah padang belantara yang disebut Sinai. Transmisi atau wahyu itu disebut Dekalog atau 10 perintah Allah. Dan dalam Al-Baqarah 53 disebut sebagai Al-Furqan, yaitu kriteria iman yang membedakan antara yang hak, yang benar, dan dengan yang batil, yang salah. Kedua, kita menemukan kata kutiba yang bisa diterjemahkan sebagai diresepkan atau diordinasi atau ditunjuk karena dicatat sebagai panduan. Sehingga The Beloved and I menerjemahkannya sebagaimana berikut ini. Sebagaimana telah dilihat nubuat. Nubuat itu artinya adalah panduan, karena melihat apa yang akan terjadi pada masa depan untuk menjadi panduan beradaptasi dan bermitigasi pada saat sekarang. Dan telah dilihat nubuat itu oleh mereka sebelum engkau. Kita tahu yang dimaksud sebagai engkau di sini adalah amanu atau mukmin. Tapi siapakah mereka di sini? Karena Al-Baqarah dimulai dengan muka taat ALM.
maka kita perlu melihat kembali muka taat ini. Muka taat adalah inisial pada 29 surah dalam Al-Quran. A atau alif merujuk kepada kitab bilangan dalam Pentateuch. Lam merujuk kepada kitab imamat dalam Pentateuch, dan mim merujuk kepada Mazmur Daud dalam himpunan kitab Zabur. Maka kita menemukan dalam Mazmur 119 mengenai hari raya yang kedua yang disebut dalam kitab imamat, yaitu pasal 23 ayat 15 hingga 22. Hari raya yang kedua ini adalah peringatan Pentakosta atau Shavuot yang diperingati setiap bulan ke-9. Pada bulan inilah diingat sebagai bulan ketika Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa dan Dekalog tadi atau 10 perintah Tuhan itu tadi disampaikan oleh Tuhan kepada Bani Israel di Sinai. Kemudian kita menemukan dalam kisah Nabi Yeremia bahwa ia menerima wahyu atau panduan agar pada bulan ke-9 menurut kalender eklesiastikal Ibrani agar mukmin di negeri Yehuda berpuasa. Di sini kita menemukan kata tadi, kutiba, yang ditulis oleh murid Nabi Yeremia dan juga juru tulis beliau, yaitu Baruch ibn Neriah. Seperti kata siam, yaitu untuk menahan diri atau mengendalikan diri yang ada di dalam kutiba itu tadi. Maka menahan diri atau mengendalikan di sini terutama dalam hal ini dari mengkonsumsi makanan dan minuman. Tujuan utamanya adalah untuk berlatih dan mendisiplinkan diri karena akan datang bencana kepada orang-orang di negeri Yehuda sebagaimana wangsit ilahi yang diperoleh oleh Nabi Yeremia pada waktu itu. Negeri Yehuda adalah salah satu negeri Bani Israel yang akan jatuh ke dalam penjajahan kekaisaran Babilonia. Inilah sebabnya dikatakan di dalam Al-Baqarah ditanggapi kembali atau disyarahkan kembali di dalam Al-Quran, la'alakum tattaqun. Kata la'alakum tattaqun tersebut membawa kita pada kata dasar takwa atau tikwa dalam bahasa Ibrani. Kata ini sebenarnya berarti harapan. Tapi harapan di sini maksudnya adalah seumpama tali atau buhul Allah yang kita berpegang kuat-kuat kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan melepaskannya. Lalu saat kita melepaskannya, kita jadi berbuat tidak adil. Kita jadi berbuat zalim, kejam, dan jahat. Kendati kita mengalami penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, pada masa Nabi Yeremia, kaum mukmin diajak berlatih dan berdisiplin sehingga terbiasa jika kelak akhirnya penjajahan dan penindasan menimpa mereka dengan segala keterpurukan dan bencana, maka mereka akan tetap bersikap dan tetap beretos seperti Nabi Ayub, mitos yang saya sampaikan pada malam pertama Ramadan. Mengapa latihan dengan mengendalikan konsumsi makanan dan minuman? Karena pada umumnya orang, dan ini secara sangat natural,
Makanan dan minuman adalah tantangan untuk melakukan keserakahan dan kesombongan. Lalu mengapa ini kemudian diresepkan lagi kepada kaum mukmin, yaitu khususnya kepada murid, muhib, dan abdal dalam asuhan TK-TK atau zawiyah-zawiyah yang diasuh oleh Nabi Muhammad pada masa itu. Yang terutama karena sepeninggal beliau telah menubuatkan akan terjadi persekusi dan penindasan yang sangat berat, bahkan penjajahan terhadap ahlul bait dan para muhib atau pengikut beliau. Yang dimaksud ahlul bait di sini adalah semua yang menerima transmisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mentransmisikannya kembali, yaitu para murid dan para abdal beliau, baik itu anggota keluarga beliau maupun bukan. Menerima transmisi dan mentransmisikannya kembali berarti juga mempraktikkannya dan atau berupaya memelihara transmisi itu. Dalam hijrah atau silsilah spiritual atau pohon sanad Daudiyah, yaitu silsilah spiritual Nabi Muhammad, kita menemukan nama Ma'ad ibn Adnan, yang tidaklah lain adalah salah satu murid Nabi Yeremia bersama-sama dengan Baruk ibn Neriyah, juru tulis beliau itu tadi yang saya katakan. Setelah mereka bertiga berhijrah ke Mesir, Ma'ad kembali ke negeri Bani Adnan, yaitu keturunan Kedar, baik secara spiritual maupun secara biologis keturunan Kedar. Secara transmisional pula di dalam The Beloved and I, diketahui bahwa sesungguhnya leluhur Adnan adalah keturunan Nabi dan Raja Daud melalui pernikahan Nabi Daud dengan seorang putri Kedar bernama Hadid dan putranya adalah Noha. Sekarang mari kita kembali membahas perayaan asal Ramadan, yaitu Shavuot atau Pentakosta. Maka tidaklah mengherankan apabila mitosnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan atau bulan ke-9. Mitos ini akan saya bahas pada lain waktu insya Allah. Walau demikian, puasa Ramadan yang saat ini dipraktekkan Muslim adalah tradisi berpuasa pada bulan ke-9 menurut kalender yang dimapankan pada masa Kekaisaran Umayyah, khususnya semenjak Kaisar Abdul Malik dari dinasti Marwan dan kroni utamanya Yusuf al-Hajjaj ketika mereka berkuasa. Kalender lunar ini kemungkinan diinovasi oleh Umar ibn Khattab ataupun Utsman ibn Affan, khalifah-khalifah pada era Khalifaur Rasyidin. Tetapi kalender ini baru benar-benar dimapankan setelah Kekaisaran Umayyah mampu mengendalikan banyak wilayah, mampu menguasai banyak wilayah ke dalam kekaisarannya yang mencatut atau mengklaim nama Islam, yaitu di wilayah yang terdapat banyak mukmin secara umum, mereka yang mengimani kisah Sinai dalam berbagai level di berbagai agama institusional yang ada saat itu, dan juga banyak ahlul bait maupun muhib Nabi Muhammad dan Imam Ali ibn Abi Thalib. Jika kita menggunakan kalender Nabi Idris atau Nabi Enoch atau Nabi Khidir, dan kalender ini digunakan oleh Nabi Muhammad, maka kita menemukan bahwa Pentakosta pada mulanya dilakukan sekitar bulan November atau Desember. Karena kalender Nabi Khidir ini adalah kalender lunisolar yang bersifat ajek.
maka kita dapat mengetahui dengan lebih pasti bahwa sebagian Bani Israel mengikuti tradisi kekaisaran di sekitar mereka sehingga ada penanggalan sipil, dan Pentakosta saat ini dirayakan pada bulan ke-9 menurut penanggalan sipil itu, bukan penanggalan yang eklesiastikal. Dengan kata lain, bulan ke-9 yang dimaksud pada awalnya jatuh pada bulan yang kini disebut Kislev. Bulan Kislev padanannya adalah bulan Kislimu dalam kalender Babilonia. Ada yang mengatakan Kislimu berarti menebal karena turunnya hujan. Ada yang mengatakan Kislev artinya harapan karena mengharapkan turunnya hujan. Sebab pada bulan ini gugusan Orion bersinar paling terang sehingga diharapkan turun hujan. Apapun itu artinya, jika Ramadan diartikan sebagai panas atau menyerah, glow, blazing, membakar atau menyengat, scorching, maka ini masih berkaitan dengan Kislev. Dan sejarah atau etiologi tradisi berpuasa pada bulan ke-9 yang dipelihara oleh tarekat al-Islam Nabi Muhammad sebagai penerus pelanjut sistem pohon hayat Nabi Enoch atau Nabi Idris atau Nabi Khidir, maka nama ini bisa berarti secara spiritual maupun bisa pula secara harafiah. Secara harafiah, pada masa lalu sebelum adanya perubahan iklim, saat ini tampaknya adalah bulan yang hangat di wilayah dakwah Nabi Muhammad. Tapi pada masa yang sama juga adalah bulan ketika curah hujan tinggi. Kita merasakan kalau mau hujan biasanya panas banget, ya nggak? Saya akan membahas yang bagian spiritualnya pada renungan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Namun tentu ada pertanyaan, apakah jika ada perubahan kalender, praktik ini menjadi tidak sah atau tidak perlu kita lakukan? Tentu saja jawabannya tidaklah demikian. Jika kita melakukan puasa dalam niat puasa yang benar-benar ditujukan bagi perbaikan akhlak dan adab atau spiritualitas kita, maka puasa tetap perlu dan dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan menurut konsensus yang baru maupun pada bulan-bulan lain. Apakah praktik dan latihan yang dapat membuat kita memelihara Al-Furqan? Maksud saya, apapun praktik dan latihan yang dapat membuat kita memelihara Al-Furqan sebagaimana tertera dalam Al-Baqarah 53, maka itu layak kita praktekkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Oke, selain ayat Al-Baqarah 183 tadi ya, kita jumpai dalam ayat 184 sampai 187 mengenai jawaban-jawaban untuk para murid, abdal dan atau mukmin mengenai ibadah puasa pada bulan Ramadan apabila mereka tidak mampu melakukannya. Secara pribadi, saya membaca setiap kata dalam ayat-ayat itu 183 hingga 187. Saya tidak menemukan bahwa puasa pada bulan ke-9 yang disebut Ramadan itu harus dilakukan selama sebulan penuh. Ini kemungkinan suatu regulasi yang ditetapkan pada masa sistem konsensus setelah Kekaisaran Umayyah sudah mapan, atau bahkan lebih lambat lagi pada masa Abbasiyah. Apapun itu, ayat 184 hingga 187 juga tidak mengatakan kewajiban, melainkan rekomendasi apabila seseorang tidak mampu melakukan puasa atau latihan ini pada bulan ke-9. Mereka dapat menggantikan hari-harinya pada bulan-bulan lainnya, atau melatih diri mereka dengan memberi makanan kepada orang yang memerlukannya yang disebut fidyah. Puasa dilakukan dimulai pada waktu matahari terbit sehingga matahari terbenam
atau lamanya sekitar separuh dari satu hari, yaitu 12 jam, jika hidup di bagian bumi yang masa matahari terbit dan terbenamnya tidak pasti, tidak jelas. Apabila masa puasa berakhir, kegiatan seperti bersenggama dengan pasangan tidaklah terlarang. Ini kata ayat-ayat Al-Baqarah itu tadi. Artinya dalam Al-Quran diberi ketegasan mengenai latihan yang mudah, ringan, dan sederhana untuk semua mukmin, baik murid maupun muhsin. Mereka yang tua, sakit, uzur di perjalanan, dan bekerja sangat berat tidaklah perlu berpuasa. Begitupun bahwa latihan ini tidaklah mempersulit kita pada saat masa puasa itu berakhir. Jadi kita dapat melakukan berbagai kegiatan pada malam hari atau setelah masa puasa itu. Mereka yang harus bekerja malam hari atau kelelahan setelah malam hari itu, jauh lebih baik bagi mereka untuk beristirahat atau rileks, seperti bersenang-senang dengan pasangannya, sehingga bersemangat bekerja lagi. Tarawih maupun sholat malam bukanlah kewajiban. Praktek melakukan ritus sedemikian selayaknya dilakukan mereka yang hidupnya punya banyak kelonggaran, tidak lagi dibebani oleh tanggung jawab menafkahi keluarga, atau khusus seperti ustadz, ulama, dan darwis yang bebas dari beban kerja semacam itu. Mitos tentang puasa bertujuan untuk mendidik dan melatih kemampuan dan keterampilan skill pelakunya dalam hal ketakwaan, yaitu memegang, menggenggam erat-erat tali Allah dalam berbagai tantangan kehidupan, sehingga ia tidak melakukan kekejian, kezaliman, ketidakadilan, dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan bahwa mitos dalam kerangka transmisional bukanlah menyajikan fakta empirik untuk didiskusikan kebenaran historisnya, sekalipun terdapat pengalaman yang menyejarah di dalamnya. Melainkan, mitos menyajikan suatu narasi dalam suatu purpose driven atau dorongan tujuan tertentu. Silahkan nonton mitos yang pertama untuk memahami mitos dalam kerangka transmisional. Tadi kita sudah melihat sebagaimana disampaikan di dalam suatu surah yang diberi nama sapi betina Al-Baqarah, yang ditujukan sebagai yang ditujukan sebagai kurban Bani Israel. Jadi Baqarah itu ditujukan sebagai kurban Bani Israel. Tadi sudah dikatakan bahwa perayaan ini pada mulanya adalah perayaan mensyukuri dan mengenang turunnya Dekalog atau Al-Furqan dan juga turunnya Taurat. Kemudian dalam rangka dapat memelihara Dekalog atau Al-Furqan selama masa kesukaran, selama masa penindasan, persekusi, ketidakadilan, dalam penjajahan kekaisaran yang serakah dan sombong serta zalim, maka puasa menjadi resep atau ordinasi yang dapat dilakukan kaum mukmin yang telah menerima otoritas Dekalog dan Taurat. Mengapa? Sebab sebagaimana dikatakan seorang terapis bernama Risma Menakem, mereka yang tertindas biasanya menginternalisasi nilai-nilai dan strategi penindas mereka, sehingga mereka memanifestasikan, mewujudkan nilai-nilai dan strategi seperti penindas mereka. Misalnya karena kita ditindas, dijahati, dizalimi, dan dipersekusi, kita pun menginternalisasinya. Sehingga saat kita berkuasa atau kita punya kekuasaan, power, kita melakukan hal yang sama kepada yang lemah atau yang dulu pernah menguasai kita. Ini adalah hal yang melanggar Dekalog atau Al-Furqan itu sendiri,
dan harus kita hindari, terutama sebagai individu, karena semuanya itu dimulai dari individu, baru kemudian sebagai satu kumpulan, satu jemaah, atau satu kelompok yang mengklaim menuruti teladan Nabi Muhammad SAW dan mengimani Tuhan yang Maha Esa, Tauhid. Karena itu, berbeda dengan latihan-latihan yang lain seperti ritus sholat, berziarah, dan bersedekah, berpuasa bersifat sangat individual, bukan komunal. Dan seperti tadi saya katakan, pembahasan spiritual ini akan saya bahas pada renungan yang mendatang, begitupun mitos tentang turunnya 4 kitab suci, dan mitos tentang terawih atau sholat malam, serta mitos-mitos lain berkenaan dengan Ramadan dan puasa. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu, bilahi, fisabilillah, wasabiqul khairat.